Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, yang berhimpun dari berbagai lembaga adat, ormas, OKP, LSM, dan peguyuban yang terhimpun di dalam Majelis Organisasi Daerah Nasional MODN, menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi CS yang dengan terang-terangan telah menghina, melecehkan, dan mengucapkan kata-kata ujaran kebencian terhadap harkat dan martabat adat Kalimantan. Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, meminta kepada Bapak Kapolri segera mengusut tuntas dan menangkap Edi Mulyadi CS untuk bertindak. Benjamin Mays pernah berkata, tujuan yang tidak tercapai. Oke, Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Kali ini, ya khusus ya, kita mendengarkan curahan hati dari saudara kita dari Kalimantan terkait video Edi Mulyadi yang viral dan diduga telah menista masyarakat Kalimantan dengan menyebut mereka sebagai apa ya, tempat pembuangan jin beranak dan lain sebagainya. Oke, coba kita simak beberapa video curahan hati dari beberapa tokoh ya dari Kalimantan. Adil gak talino, baju ramin kasaruga, basliat kajubata. Harus. Kami dari TBBR, Pasukan Merah, DPC Kota Balikpapan, dengan ini menyatakan sikap terkait apa yang disampaikan oleh Saudara Edi Mulyadi tentang Pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin, membuang anak, dan itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisili di Kalimantan. Dan dengan ini kami minta kepada instansi terkait, baik itu dari Kapolda Kalimantan Timur dan juga Kapolri, supaya menindak tegas karena hal tersebut bersifat rasis dan menyinggung hati dan juga perasaan kami warga Kalimantan. Dan juga kami harapkan agar Saudara Edi Mulyadi hadir di tanah Borneo untuk meminta maaf langsung kepada warga yang ada di tanah Borneo dan juga untuk dijatuhi hukum adat. Demikian kami sampaikan, harap segera ditindaklanjuti. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengang kakabata. Ya, itu salah satu video dan video lain yang sudah saya himpun ya. Bagaimana ini katanya seorang panglima ya pasukan merah yang juga geram dengan pernyataan politikus Edi Mulyadi ini ya. Kita simak. Mungkin ada yang sudah simak ya, boleh menyimak ulang. Saya katakan kepada Edi Mulyadi, kamu mau tentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu, bukan disimpan dalam peti, bukan kau melekat. Sama dengan napas saya. Kamu mau ini, saya siap.
Asa, 2, Taru, 4, 5, 6, 7. Perguruan Budaya Ritual Tambakbaya, Piber TV. Pernyataan sikap Panglima Tambakbaya Kalimantan Barat titisan Panglima Burung. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Sehubungan dengan viralnya komentar Edi Mulyadi, anggota DPR dari Partai PKS yang menyebutkan Kalimantan tempat jin beranak, Kalimantan pasar kuntilanak dan gondorowo, Kalimantan punyanya monyet, sambil tertawa sinis. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Saya, Panglima Tambakbaya Kalimantan Barat titisan Panglima Burung, mengambil sikap. Saya, Panglima Tambakbaya titisan Panglima Burung Kalimantan, mengutuk keras sekaligus menentang saudara Edi Mulyadi supaya datang ke Kalimantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan komentarnya yang pilar di media sosial, supaya ketemu dengan saya, Panglima Tambakbaya titisan Panglima Burung Kalimantan Barat. Saya, Panglima Tambakbaya titisan Panglima Burung, dengan ini meminta hal-hal sebagai berikut. 1. Meminta Mabes Polri supaya menangkap Edi Mulyadi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. 2. Meminta agar Edi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan dan Indonesia atas penghinaan yang dilakukannya sehingga viral di media sosial. 3. Meminta agar Edi Mulyadi disangsi hukum adat sesuai hukum adat yang berlaku di Kalimantan. 4. Apabila dalam 1 kali 24 jam tidak disikapi, maka kami akan mengambil sikap tegas terhadap Edi Mulyadi sesuai dengan dan tata cara budaya adat kami. 5. Saya, Panglima Tambakbaya titisan Panglima Burung, menghimbau kepada khususnya masyarakat adat Dayak di Kalimantan supaya tetap menjaga keamanan dan ketertiban. 6. Mendukung pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin dalam upaya mendirikan ibu kota negara baru di Kalimantan dengan nama Nusantara. Demikian pernyataan sikap ini dari saya, Panglima Tambakbaya titisan Panglima Burung. Sekian dan terima kasih. Kalimantan, 23 Januari 2022. Hormat saya, Panglima Tambakbaya. Tembusan kepada yang terhormat. 1. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2. Kepada yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. 3. Kepada yang terhormat Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia. 4. Kepada yang terhormat Kepala Polisian Republik Indonesia, Kapolri. 5. Kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 6. Kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Saya katakan kepada Edi Mulyadi,
Kamu mau menentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu. Bukan disimpan dalam peti, bukan kau melekat. Sama dengan napas saya. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Gini, gaya se-Kalimantan. Kamu mau ini, saya siap. Kamu siap berkompetisi dengan saya. Tapi jangan coba-coba menghina suku orang di Kalimantan. Sebab di Kalimantan itu bukan hanya suku Dayak umumnya, tetapi banyak suku-suku lain yang berada di situ. Kenapa kamu harus menghina Kalimantan? Karena kalau kamu tidak setuju atas ibu kota negara di Kalimantan Timur, silakan kamu intervensi pemerintah. Karena orang Kalimantan tidak pernah meminta ibu kota pindah. Karena orang Dayak tidak pernah meminta ibu kota pindah. Tapi jangan coba-coba menghina kami. Karena kami sama dengan kamu diciptakan oleh Tuhan. Bukan diciptakan monyet yang apa yang kamu katakan. Bukan diciptakan oleh kuntilanak dan gondorowo. Kecuali kamu. Itu pesan saya. Kamu berhadapan dengan kami orang Dayak. Saya Kalimantan. Ini tegasan saya. Ya, Sobat Waras, kalau saya melihat dari video ini, intinya ya, masyarakat Kalimantan hanya ingin supaya Edi Mulyadi ini tahu diri. Ya, Anda tahu diri, ya, Anda harus minta maaf kepada suku Dayak atau orang Kalimantan, ya kan orang Kalimantan itu bukan hanya suku Dayak. Saya pernah ya beberapa bulan di Kalimantan, jadi saya tahu di sana ada juga orang NTT, ya. Jadi kamu anggap orang NTT itu yang tinggal di sana monyet, kamu anggap orang NTT yang tinggal di sana sedang membuang jin beranak. Nah, inilah ya hati-hati mulut ya. Dari video ini sebenarnya hanya mau Indonesia ini damai. Makanya menurut saya orang Kalimantan ya partai PKS dari Kalimantan dibuang aja ya. Jangan pernah ada lagi orang yang pilih partai PKS di Kalimantan karena ini partai perusak ya, partai yang tidak bisa membawa damai bagi Indonesia ini. Ya, kita berharap ya supaya pemerintah kita sigap, tegas. Jangan lama-lama dong. Segera tangkap Edi Mulyadi itu ya. Karena apa? Belum ada itikat baik dia. Ya, orang Kalimantan menunggu Anda untuk datang ke Kalimantan. Ya, inilah kepolisian, Kapolri, segera tangkap Edi Mulyadi. Jangan kasih tinggal dia. Ya, berlama-lama. Ya, ini ya. Dan ini satu video viral lagi. Ya, saya tidak tahu apa arti video ini. Tapi sepertinya ini apa ya? Video hanya menunjukkan kepada Edi Mulyadi bahwa orang Kalimantan itu tidak main-main. Ya, ini parang terbang apa? Ya, ini ya, parangnya terbang-terbang sendiri ya. Nah, ini ada komentar begini. Ada yang dek dik duk der, gelisah, kagak bisa tidur. Dia gelisah jika tiba-tiba ada madau terbang menghampirinya. Makanya punya akhlak dijaga, punya mulut direm, jangan asal ngebacot macam tukang obat ya di kaki lima. Katanya sih doi seorang politisi dan wartawan senior pula. Namun bacotnya itu loh, gak nahan gue, juga pengen nampol pakai bakiak. Ya itu ya. Ini kepolisian segera ya untuk usut Edi Mulyadi ini karena dia juga setelah menghina pemerintah, ya, telah menghina simbol negara NKRI. Seharusnya kalau polisi sigap ya hari ini sudah ditangkap ya kawan-kawan ya. Ya jangan tebang pilih dong atau karena Edi Mulyadi punya backing yang kuat jadi polisi belum berani tangkap atau bagaimana sih? Ya kita berharap Edi Mulyadi segera ditangkap Pak Polisi. Jangan biarkan dia berkeliaran. Ya itu ya. Salah satu video yang sedang viral di media sosial. Dan ini pernyataan Edi Mulyadi ya yang bikin warga Kalimantan itu kesal banget. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ya?
pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Ya, inti video ini adalah tangkap Edi Mulyadi. Ya, jadi kepolisian Republik Indonesia, dengarkanlah suara rakyat. Ya, Edi Mulyadi ini sudah sangat-sangat meresahkan. Ya, kalau misalnya yang melakukan penghinaan ini orang baik-baik, ya, atau orang dari minoritas, ya pasti udah diciduk ya, nggak pakai lama ya. Oke, kita silakan Pak TM Cross. Ya, salam. Salam waras. Kalimantan Iya. luar. Ya dari tadi kan di YouTube memang rame ini. Iya, rame banget. Betul. Ya, saya juga ada pengalaman ya dari udah lama sekali. Dari ada mungkin 20 tahun lalu. Saya sempat lama di Kalimantan. Iya, iya. Iya, dulu ada bentrokan ya. Dan Madura itu ya? serem banget. Seram ya? Ih. Asal dengar kata itu ya saya, frasa itu, mandau terbang. Iya, Wah, mandau terbang sendiri itu ya. Itu semua. Ini hari ini ngelihat di YouTube, wah, ini benar-benar marah ini orang Kalimantan. Very marah ini. Iya. Nah, sayangnya ya ini ya yang perlu diketahui, para pelaku ini membawa kebiasaan kebudayaan dari Arab. Iya. Ngomong besar, nggak mikirin akibatnya. Udah besar ngomongnya seenaknya, merendahkan, ngejek. Dan mereka serius soal itu ya. Betul. Bisa dilihat sekarang ya sebelum ada Pangeran MBS, Arab itu orang-orangnya gitu semua. Kalau kita suka, ya teman-teman suka ikut CP, Christian Prince. Iya, betul. Ada beberapa kali orang-orang Timur Tengah, Yordania, Qatar, Bahrain, itu nelpon, itu bahasanya kotor sekali. Itu yang dibawa ke sini oleh ya mereka ya yang menyebarkannya di sini dan ini ya. dipercaya sama saudara-saudara kita yang lain. Ya di sana nggak ada macam-macam kebudayaan seperti di kita ya, negeri kita di Indonesia ini. Iya betul, suram sana Pak. Mau nggak mau, satu waktu bentrok pasti. Ya saya sih inget cerita dulu ya. Ya saya pernah kerja di sana, pas lagi ada bentrok. Waduh, yang namanya darah hampir tiap hari itu. Aduh, bener itu. Makanya cepet-cepet pulang ya saya ke Jawa. Dan saya kabarkan ya soal kejadian di sana itu buat ya teman-teman terutama dari kalangan yang udah deket ke kadrun ya. Saya kasih tahu mereka,
kamu di Kalimantan jangan macem-macem ya. Iya, betul betul. Ya Iya. itu. Ya sayangnya gitulah. Dan ya ini ya, kalau ya sekarang lah ya, kan rame lapor-lapor. Saya sih inginnya cobalah yang kemarin lapor-lapor, ketua KNPI itu, laporin Ferdinand. Ferdinandnya kan muslim. Iya iya iya. Iya, sekarang ini nih potensi kerusuhannya besar. Iya betul. Mana? Kok mereka diam Banyak aja? pemuda nih. Hmm. Harusnya berani juga tuh ketua KNP itu ngelaporin Edi nih. Betul betul. Iya, Polisi juga ya. Seharusnya iya, polisi jangan, juga harusnya bergerak. iya, jangan cuma Ferdinand doang yang cepat dipanggil langsung Tuh, ditahan. Ede ini loh, kok masih setidaknya berkeliaran berapa hari ini tuh? iya, Kapolda mestinya sudah bergerak langsung ya ke pusat. Hmm. Oke lah, Pak Edinya udah minta maaf. Seperti biasa ya, permintaan boleh diterima. Proses hukum jalan. Iya. Tapi proses hukum adat jangan Harus juga harap. itu. Jangan harap itu. Ya kira-kira aja gitulah buat Pak Edi ya dan PKS terutama. Ini mohon diperhatikan. Saudara-saudara kita sebangsa setanah air itu punya ciri yang berbeda-beda, khas, beda-beda. Betul. Belum lagi kan di kepercayaan Arab ada dilarang menghina sesembahan umat lain kalau tidak mau dihina. Harusnya ingat, jangan menjelekkan saudara-saudara kita yang lain dong. Betul betul. Dalihnya bergurau, apa segala macam. Nggak bisa itu. Kebiasaan kita, setiap daerah, setiap suku, itu berbeda-beda. Apapun itu, di sini, di Indonesia, tetap kita itu berbeda-beda. Tapi tetap satu di bawah nama negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada yang jelek-jelekan salah satu saudara kita ada di daerah lain. Sungguh itu tidak bijaksana ya, apalagi orang politik ngomong kayak gitu. Iya betul. Iya. Itu juga yang perlu diperhatikan ya, kedewasaan. Dari Arab itu bisa kita lihat tidak diajarkan kedewasaan di sana. Sikap yang dewasa itu tidak diajarkan di sana. Jelas lah Pak. Sebaliknya, Mereka perang-perang terus kok. iya. Itu Sebaliknya menunjukkan di Indonesia, di suku-suku ini kita diajarkan kedewasaan. Bagaimana kita mau memilih ajaran dari sana kalau ajaran dari sini, dari lokal, lebih baik. Ya. Oke, seperti itu aja, bro. Oke. Ya ya. Ya, memang saya setuju ya. Minta maaf sih, ya kita pun harus memaafkan ya. Tetapi sanksi menurut saya harus tetap ya, sanksi sanksi adat di Kalimantan ini setuju ya dengan komentar Pak TM tadi, bahkan komentar Pak Wilma ini ya. Ya minta maaf tetap dihukum adat, biar lain kali jangan seenak perut kadrun membuka mulut hina bangsa lain. Ya, karena memang mereka itu merasa paling mulia ya, merasa paling suci, paling benar, merasa paling pemilik sorga.
Memang mereka tuh kesal sekali ya. Mereka tuh apa namanya, emosi sekali ketika ibu kota itu dipindahkan ke Kalimantan. Karena apa? Mereka nggak bisa demo di sana, Bro. Mereka nggak bisa melakukan kelakuan seenak mereka di sana, ya kan? Karena orang Kalimantan itu nggak suka yang seperti itu. Ya, mereka tuh mau yang damai-damai saja, tapi kalau kalian usik mereka ya itu berbahayanya. Ya, kalau di Jakarta kan ya wajar lah. Jakarta kan sudah dikuasai sama mereka semua. Jadi mereka Iya betul tuh. melakukan seenaknya, demo sana sini berhari-hari ya, berjilid-jilid. Tapi kalau di Kalimantan mana berani? Inilah yang mereka kesalkan. Kenapa ibu kota ke sana? Kami jadi susah demo, jadi susah order nasi bungkus, ya kan? Iya, hilang Iya, proyeknya. bilang proyek ya. Jadi ini yang mereka itu kesal sekali gitu loh. Ini yang paling utama mereka Betul. kesalkan. Gitu. Makanya mereka katakan, "Ngapain tinggal di Kalimantan? Katanya di sana cuma tempat tinggal monyet ya." Ini kan mengerikan, penghinaan yang luar biasa. Nah, inilah. Makanya yang waras pasti dukung ibu kota negara kita Nusantara di Kalimantan. Kita dukung, saya dukung ya. Iya, saya Begitu. dukung. Dukung Ya, sekali. betul. Supaya kami juga Indonesia Timur juga bisa kecipratan berkat karena sudah semakin dekat dengan ibu kota, kan mantap. Ya, demi pemerataan pembangunan juga. Iya betul. Tapi saya heran itulah, mereka tidak suka Indonesia ini makmur Iya maju. itu. Ya Ini yang itulah berbahaya. kebiasaan Arab. Betul. Ya itu ya lihat di video waktu mereka ya bicara itu, ngomong itu. Iya kan di latar belakangnya ada bendera ISIS. Iya. Orang pakai sorban. Itu orang-orang yang tidak menghargai perbedaan itu. Betul betul. Nggak pantas mereka itu tinggal di sini. Iya betul. Mereka itu harus diusir ya. Seperti kemarin Haikal Hasan diusir dari ini ya, dari Jawa Timur ya, dari Malang ya. Iya, Mereka ini seharusnya dari Indonesia diusir juga mereka ini. Saya yakin kalau mereka meninggal ke Indonesia, Indonesia ini pasti jaya, makmur, pasti diberkati. amin. Yang membuat Indonesia terkutuk ini gara-gara mereka ini. Inilah yang Betul. membuat bangsa ini terkutuk. Begitu ya. Bukan Iya. saya saja yang membuat bangsa ini terkutuk, tetapi mereka-mereka inilah yang membuat bangsa ini terkutuk karena suka membawa perselisihan antara suku dan agama. Mereka-mereka ini. Ya, betul sekali. Ya, itulah. Makanya saya mintalah saran buat dengar-dengar sih Pak Edi ini wartawan senior. Iya, betul. Nah, ya cobalah wartawan senior hendaknya tahu sebelum menulis, sebelum bicara itu semua resiko, konsekuensi harus dipikirkan. Betul, betul. Ini saya pikir sih ya, 50% itu lehernya udah putus itu di udara. Iya. Tapi kita sih gini, kita sih berharap itu jangan terjadi. Makanya ini Ya, perlu itikat baik dari Edi Mulyadi. Anda datanglah ke betul. Kalimantan, ya kan? Anda harus menerima sanksi adat di sana, yang menerima juga sanksi dari orang-orang yang melaporkan Anda. Ya harus terima, Anda yang menabur, Anda harus menuai, ya kan? Dan lagian Iya. Anda jelas salah kok. Beda hal mungkin dengan kasus-kasus yang seperti Ahok. Itu kan ya menurut saya nggak ada problem, tapi dipermasalahkan. Ya kan? Itu Iya. beda hal. Ahok lebih mantap lagi. Betul, betul, betul. Tuhan langsung bertindak. Iya, betul. Iya. Ya itulah ya, makanya kita pintar-pintar ya buat rekan-rekan, saudara-saudara di Kalimantan. Ya sudah melihat ya contohnya. Ini golongan yang satu ini senangnya rusuh.
Iya. Ya supaya dipikirkan lagi lah keberadaan mereka di tanah Kalimantan. Saya benar-benar sayang sama Kalimantan, Papua, NTT, Bali. Terima Sayang kasih. sekali. Iya, kami orang NTT memang harus disayang ya. Karena kami itu cinta damai, Pak. Kami itu sukanya yang penuh dengan kasih sayang, cinta damai, Pak. Kami walaupun orang katakan kami hitam, kami ini suaranya besar, tapi hati kami lembut, Pak. Buktinya di NTT itu, Pak. Ya itulah, kami jarang sekali ya melakukan hal-hal yang jahat, apalagi bikin gaduh di pemerintahan ya. Iya. Itu. Baik, Oke terima nih, kasih Pak ada tamu Bos. lagi nih. Ya, silakan Pak Nus Gada. Ini orang TT, ini orang Rote kayaknya ini. Shalom, selamat malam, Bung Salam, Papel. salam, salam, salam waras. Salam. Selamat malam juga Pak yang sudah bergabung bersama-sama dengan Bung Papel. Salam waras Pak semua Salam di waras. live. Ya baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama saya harus kasih tahu bahwa saya dari Timika, Papua Pak. Oh, Timika ya? Timika ya? Ya, Oh, Timika, sorry. Papua. Saya kira itu gambar apa dari Sasando, bukan ya? Sorry. Kecil Ya. gambar. Oke, silakan. Mantap, mantap. Iya baik ya. Saya juga secara pribadi Pak ya, saya rasa sangat prihatin sekali dengan apa yang telah dikatakan oleh Pak Eldi Mulyadi ya, Ya, Pak Edi. soal saudara-saudara kita di Kalimantan ini. Jadi kalau menurut saya, kalau Pak Edi Mulyadi ini merasa bahwa dia seorang yang pintar atau benar menurut pandangan dia dalam penilaian akan dirinya sendiri, setidaknya dia juga harus bisa tahu kata-kata yang seperti apa yang harus dia keluarkan. Ya, betul. Ya mungkin menurut beliau apa yang dia ucapkan atau dia perkatakan itu baik menurut pandangan dia secara pribadi. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Seperti saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan ini. Saya kira itu bukan satu hal yang paling baik ya. Dari seorang Edi Mulyadi yang harus keluarkan kata-kata seperti itu. Iya, iya. Kata-katanya saja itu sudah bisa dinilai. Sekalipun seorang anak SD atau SMP itu sudah bisa menilai kata-katanya saja jelek sekali. Apa itu kata kuntilanak, gundruwo, ya, anak jin. Itu kata-kata itu kan saja orang sudah bisa nilai. Tidak bermoral. Iya, Jadi betul sekali. ya mungkin saudara-saudara saya di Kalimantan akan memaafkan, tetapi ya secara hukum harus diproses. Entah mau hukum pemerintah atau hukum adat harus berjalan, karena Edi Mulyadi ini harus sadar bahwa setiap daerah ada punya hukum adat. Harus tahu itu. Iya, betul. Dan permintaan maaf hanya sebatas dia di mana dia berada. Atau di tempat di mana dia ada terus dia katakan saja minta maaf. Tidak bisa seperti itu. Ini menyangkut hati yang terluka. Hati masyarakat banyak. Ini semua orang Kalimantan. Jadi dia merasa pintar, ya Pak Edi Mulyadi harus ke Kalimantan. Meminta maaf secara terbuka. Itu kalau menurut saya Pak. Iya, betul. Kalau dia tahu dia orang benar, dia orang baik atau dia orang pintar, dia harus sadar akan hal itu. Itulah Pak, bedanya dengan kita pengikut Yesus Kristus ini. Kita selalu diajarkan itu kasih. Dan kasih itu bukan hanya kita dituntut lewat perbuatan saja. Tapi lewat kata-kata juga. Ya. Iya Pak, perkataan kita juga kita diajarkan untuk katakan kasih itu. Itu yang saya salut kepada Tuhan Yesus. Selalu memberi kita pemahaman bagaimana kita membawa diri sebagai sesama manusia di dalam kehidupan ini untuk menyapa sesama kita. Ini bagian dari merebut jiwa-jiwa atau ya saudara-saudara kita yang terhilang atau jalannya mulai tersesat.
Itu menurut pandangan iman kekristenan kita. Seperti dikatakan, mulutmu harimau. Ada di dalam firman Betul, betul. kita. Mulutmu adalah harimaumu itu. Ini dia yang terjadi saat ini. Terkadang kita kalau sudah merasa kita paling hebat, kata-kata kita seakan-akan kita punya backingan itu, wah banyak, kita selalu tampil di media-media, kita berbicara seakan-akan kita sendiri yang paling benar, kita sendiri yang paling pintar. Ini efeknya. Kita tidak terkontrol karena kita sudah ada kesombongan. Kesombongan itu yang mengikat sehingga kita tidak lagi kontrol, akhirnya kita merasa bangga dengan kepintaran kita, ke pemahaman kita sendiri, yang kita tidak sadari bahwa dalam kesombongan itu telah membawa kita dalam hal-hal yang tidak benar. Sehingga inilah yang terjadi. Ya, saya baru tadi Pak Pavel, saya juga baru buka itu dia punya, ada beberapa video tentang Pak Edi Mulyadi ini. Wah, saya habis itu langsung saya masuk di live room-nya Pak Pavel ini. Saya memang secara pribadi, saya sangat merasa prihatin sekali. Bisa keluarkan kata-kata seperti itu. Dan saya yakin, bukan saya sendiri dari Papua Timika ini, yang merasa hal yang sama, yaitu prihatin. Ya. Tetapi pasti ada saudara-saudara saya yang lain juga, di daerah Papua yang lain, tidak merasa senang dengan perkataan ini. Iya. Karena bagi kami, toleransi itu kami sangat jaga. Itu satu hal yang harus Pak Edi Mulyadi ini dia tahu. Dan rekan-rekannya yang mungkin selalu bersama dia dalam satu berpikir itu. Yang punya satu program pola berpikir. Betul Pak Nusgada, di mana-mana yang mayoritas Iya Kristen. Pak, ini bisa jadi. Yang di daerah itu kadrunnya kurang atau enggak ada, pasti toleransinya tinggi. Tapi di mana ada kadrun kekuatan, nah itulah hancurnya negara itu, daerah itu. Itu yang kita takuti. Tapi mungkin secara manusia rasa takut itu pasti ada. Tapi sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, ketakutan itu bukan bagian daripada kita. Dan satu hal yang harus perlu diketahui oleh Pak Edi Mulyadi dan rekan-rekannya, mungkin ada niat busuk dalam hati dan pikiran kalian. Ya, untuk mau menghancurkan NKRI, saya mau kasih tahu dari Papua Timika, jangan menghayal. Jangan pernah menghayal. Karena apapun usaha kalian, kalau tidak berdasarkan kebenaran, tidak akan pernah berhasil. Camkan itu. Saya dari daerah konflik yang berbicara. Dan bukan hanya di media ini saya berbicara. Saya pun biasa katakan kepada saudara-saudara saya yang ada di sini. Sekalipun kita jungkir balik, kaki di atas, kepala di bawah, penuh dengan darah dan air mata, berjuang di dalam ketidakbenaran, tidak akan pernah berhasil. Camkan itu. Camkan itu baik-baik. Untuk semua, bukan hanya Edi Mulyadi, untuk semua bagimu yang selalu merasa mau bertindak untuk mau menghancurkan NKRI, jangan pernah menghayal. Mungkin sebatas apa yang kalian lakukan itu saja. Tapi setelah itu tidak akan pernah berhasil. Jadi kembali lagi, Pak Pavel, saya sangat prihatin sekali. Dan ini satu teguran besar untuk mereka ini. Hati-hati dalam berkata-kata. Hati-hati dalam perkataan. Jadi kalau dengan perkataan kita tidak kita kontrol untuk jaga kebersamaan, maka akan terjadi seperti ini. Baik, mungkin Pak Pavel saya sampai di sini dulu. Saya kembalikan dulu untuk Pak Pavel untuk bisa kita diskusi bersama lagi. Baik, terima kasih Pak Pavel. Bro masih di mute, bro. Oke, sorry. Saya sudah bicara. Ya, mungkin saya kembalikan dulu untuk Pak Pavel. Ya, baik. Terima kasih Pak Nusgada. Lanjutkan kita punya diskusi ini, Pak. Ya, memang ya. Saya setuju ya dengan pernyataan Pak Nusgada, kita harus jaga ya persatuan ya, Pak. bangsa kita. Ya, kita harus jaga.
persatuan, kesatuan di bangsa kita ini. Ya, jagalah mulut kita, nggak usahlah menghina daerah, suku ya, menghina agama orang, nggak boleh ya. Tapi kita harus bicara kebenaran, ya. Bedakan bicara kebenaran dengan suatu penghinaan ya. Jadi ini hanya butuh kewarasan dan kedewasaan. Makanya manusia-manusia seperti Edi Mulyadi dan cukong-cukong yang ada di belakang dia itu, ya, bahkan orang-orang yang di samping dia ini, ya, kalau kita lihat ya foto dalam video dia itu, ini ya, ini muka-muka Arab ini, ya, di belakang ada yang pakai gamis ya, sok suci, sok sempurna ya, tapi lihatlah otak mereka ini otak-otak bajingan ya, perusak tanah air. Oke, saya rasa demikian ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih Pak TM Terus Oke. ya, Pak Nusgada dari Papua, salam waras untuk Papua. Jaga terus kesatuan NKRI dari tanah Salam. Papua, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih semua sobat waras yang di live chat. Kalian semua luar biasa. Bantu viralkan video ini ya. Dan like, komen, ya, share ke media-media sosial sobat waras dimanapun berada. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Amin. waras dan bye-bye.